Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanik Alistiawan di sini akan menggantikan jam pelajaran Pak Bambang, yaitu selaku guru mata pelajaran fisika. Nah, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, yaitu tetap di rumah saja, dan begitupun dengan belajar dari rumah, bisa melalui daring atau online. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemantulan cahaya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita nanti dapat mengetahui apa itu pemantulan cahaya, baik pada cermin datar, cermin cekung, maupun jembung. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang pemantulan cahaya? Pemantulan, di sini saya memiliki cermin. Nah, ini adalah garis normal. Apa sih garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Bidang di sini adalah bidang cermin. Oke, misalkan di sini ada seberkas cahaya mengenai cermin dan dipantulkan kembali, maka sudut yang dihasilkan yaitu sama, di mana sudut datang yaitu I dan sudut pantul yaitu R, dia memiliki nilai yang sama. Seperti yang dinyatakan hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, I sama dengan R. I adalah sudut datang, R adalah sudut pantul. Sekarang kita akan berbicara tentang cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Di sini cermin seperti biasa ada garis normalnya. Jika kita meletakkan benda di depan cermin, maka bayangan yang dihasilkan akan sama. Jarak dari cermin ke benda adalah S dan jarak dari bayangan ke cermin adalah S aksen. Jadi, dalam proses cermin datar, S aksen sama dengan S. Yang kedua adalah cermin cekung. Dalam cermin cekung, dia memiliki 3 sinar istimewa untuk mendapatkan bayangan. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Di sini ada sinar pertama. Jadi, sinar yang datang sejajar sumbu utama, ini adalah sumbu utama, ini cermin, ini titik fokus, dan ini jari-jari kelengkungan. Nah, sinar yang datang sejajar sumbu utama ini akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Dan yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang melalui titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Ini adalah titik kelengkungan. Jadi, jika sinar melewati titik kelengkungan, dia akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Lalu, kita ke rumus. Rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Nah, F di sini bernilai positif, R juga positif. Kenapa? Karena F dan R itu berada di depan cermin. Nah, ini adalah bagian depan, dan di sini bagian belakang. Biasanya bagian belakang itu yang ada bulu-bulunya. Oke. Lalu R sama dengan 2 kali F. Nah, untuk mencari perbesaran yaitu M sama dengan S aksen per S dengan beri tanda mutlak, atau H aksen per H, dimana jika S aksen memiliki nilai positif, maka bayangan akan menjadi nyata dan terbalik. Dan jika S aksen bernilai negatif, maka bayangan akan maya dan tegak. Lalu, jika M yang dihasilkan lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Jika M lebih kecil dari 1, bayangan diperkecil. Dan jika M sama dengan 1, maka
sama besar. Nah, M di sini dicari dengan menggunakan rumus ini, yaitu rumus perbesaran. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung, berjari-jari 20 cm. Lalu bagaimana sifat dan jarak bayangannya? Oke, yang pertama kita menuliskan diketahui S, yaitu jarak benda 15 cm dan jari-jari 20. Dan yang ditanyakan adalah S aksen dan sifat bayangan atau bayangan. Nah, pertama kita mencari fokusnya terlebih dahulu, di mana rumus fokus adalah kelangkungan, jari-jari kelangkungan dibagi 2. Nah, di sini R diketahui sama dengan 20 cm. Lalu 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi kita sudah menemukan titik fokusnya, yaitu 10 cm. Dan kita masukkan ke dalam rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana S di sini adalah 15 cm dan F sudah tadi kita mencari, yaitu 10 cm, dan S aksen kita cari. Lalu kita pindah ruas 1 per 10 pindah ke sini. Oke, ini hanya perpindahan ruas biasa, pasti sudah mengerti. Lalu kita samakan penyebutnya, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Jadi kita bisa menemukan S aksennya adalah 30 cm. Lalu bagaimana dengan sifatnya? Seperti yang tadi dijelaskan, jika S aksen bernilai positif, maka sifatnya akan nyata dan terbalik. Lalu kita mencari perbesaran dengan rumus S aksen per S bernilai mutlak. S aksen tadi 30 dan S-nya 15 sama dengan 2 kali perbesaran. Karena M lebih besar dari 1, maka bayangan akan diperbesar. Sekarang yang ketiga adalah cermin cembung, di mana cermin cembung juga sama seperti cermin cekung, dia memiliki sinar-sinar istimewa untuk menghasilkan atau untuk mencari bayangan yang dihasilkan. Misalkan di sini saya memiliki benda. Saya mencari bayangan benda menggunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini adalah titik fokus. Dan sinar yang kedua saya menggunakan poin yang ketiga, yaitu sinar yang seolah-olah datang menuju pusat kelengkungan cermin. Dia akan dipantulkan kembali dengan lintasan yang sama. Jadi sinar yang datang seolah-olah menuju kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan kembali dengan lintasan yang sama. Kemudian dari titik potong 2 sinar tadi, kita bisa mengetahui bayangan suatu benda, yaitu di sini. Nah, dari cermin ke bayangan, ini adalah S aksen, yaitu jarak bayangan. Dan yang dari sini ke sini, ini adalah jarak dari cermin ke benda, yaitu S. Lalu bagaimana dengan sifatnya? Sifatnya, karena bayangan ada di belakang cermin, ini adalah belakang cermin, maka sifatnya yaitu maya dan dia tegak, lalu dia diperkecil. Dan rumusnya sama seperti cermin cekung, di mana 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. F, R, dan S aksen dia bernilai negatif karena berada di belakang cermin. F, R, dan S aksen. Lalu perbesarannya bagaimana? Sama seperti cermin cekung, yaitu S aksen per S tanda mutlak atau H aksen per H dengan tanda mutlak. Nah, tadi kita telah belajar tentang pemantulan cahaya. Supaya lebih paham lagi, mari kita simak simulasi pemantulan cahaya menggunakan aplikasi PhET Simulation. Jadi di sini ada sumber cahaya. Ini
cahaya disimulasikan sebagai sinar, kalau ini sebagai gelombang ya. Kemudian di sini ada busur, ini ada intensitas, ini normal, maksudnya garis normal ya. Nah, ini busur saya bisa taruh sini, misalnya pas sini ya. Jadi dia sudut datangnya 30 berapa nih, 45, sudut datang 45. Kemudian ini ada medium atau material, yang ini medium di atas, ini medium yang di bawah, ini medium udara. Jadi datang dari udara menuju ke air. Ini bisa diubah-ubah ya, kita lihat. Ini custom, ini indeks biasnya. Misalnya saya pilih dari air ke gelas misalnya. Ini indeks bias gelas 1,5, ini indeks bias air 1,33 ya. Di sini kita bisa ubah-ubah seperti ini. Jadi sudut datangnya misalnya 60, maka sudut pantulnya ini 60 juga. Itu ini sudut bias. Kemudian kita lihat ini bisa di reset ya, kembali ke tampilan awal. Kita coba yang ini, kemudian kita nyalakan. Nah, di sini juga ada informasi tentang objek gelas kaca ya. Jadi prisma ini dianggap terbuat dari kaca. Kemudian kita bisa ubah, misalnya dia udara atau air. Kalau air saya ganti dengan ini. Bisa aja ini berupa tetes-tetes air begitu. Ini indeks biasnya. Kemudian ini ada checklist untuk menampilkan ketiga ini. Ini kita coba reflection, jadi ada sinar pantul tempat sini. Ini adalah garis normal. Kemudian ini busur. Begitu penggunaan simulasi yang bagian kedua ini, prisma. Terakhir, more tools, ini kita coba ya, tampilkan garis normalnya, ini sudutnya. Kemudian kita bisa mencoba mengukur intensitas di sini, di sini, terus kecepatan sinar. Jadi ini arahkan ke, yang ini arahkan ke garisnya. Nah, kita lihat juga di sini. Demikian penggunaan pengenalan bagian yang ketiga ini. Nah, tadi kita telah menyimak bagaimana simulasi pemantulan cahaya pada cermin menggunakan aplikasi PET Simulation. Jadi, kesimpulannya, pemantulan cahaya dapat terjadi apabila mengenai bidang pantul dan bidang pantul meneruskan cahaya tersebut. Dan bidang pantul itu bisa berupa permukaan kasar, licin, maupun mengkilap. Jadi kesimpulannya, hari ini kita telah belajar tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar,
cekung, cembung, serta sifat bayangan yang dihasilkan. Untuk itu, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.